tetap sehat ya. Ya alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sampai hari ini untuk bisa mengikuti pelajaran tematik bersama Ustazah Ratna. Kemudian salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita berselawat kepada Nabi karena sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi ya. Dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya, bertemu kembali dengan Ustazah dalam pelajaran tematik. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita beristighfar kepada Allah 3 kali. Ya, istighfar kita mulai. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Semoga dengan istighfar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan membersihkan hati kita agar ilmu yang kita belajar hari ini sangat bermanfaat dan membekas di hati. Sebelum belajar tentang tematik, Ustazah ingin membacakan satu ayat Al-Quran pada surah Asy-Syu'ara ayat 7 dan 8. Oke, silakan Ananda buka Al-Qurannya, surah Asy-Syu'ara ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Nah, ayat ini Allah turunkan kepada kaum musyrik untuk mereka memperhatikan apa yang Allah turunkan di dalam muka bumi. Maka tidakkah mereka memperhatikan apa yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini? Bukankah ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah? Nah, berdasarkan ayat tersebut, Allah ingin menjelaskan kepada kita, Allah telah menciptakan alam semesta dengan sempurna. Sebagai anak salih, kita harus menjaga kelestarian alam sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Nah, berdasarkan ayat yang Ustazah baca, kita hari ini akan belajar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, adapun tujuan belajar kita adalah menunjukkan sikap bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan makhluk hidup dan ciri-cirinya. Kemudian, yang kedua, menunjukkan sikap peduli kepada makhluk hidup dengan memahami cara pertumbuhan dan ciri-cirinya. Untuk materi pembelajaran hari ini, mari simak materi yang akan Ustazah bagikan berikut ini. Yang pertama sekali, kita akan mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, tumbuhan memiliki beberapa bagiannya. Ada bunga, ya, ada buah, ada akar, batang, dan daun. Daun ada yang bentuknya menjari, melengkung, menyirip, dan sejajar. Nah, ini secara umum dulu ya. Nah, cara berkembang biak tumbuhan ada melalui tunas, kemudian ada biji. Ada juga dengan spora dan cangkok, ya. Nah, manfaat tumbuhan bisa digunakan untuk bahan baku pembangunan rumah seperti kuah kelapa,
dan sumber makanan, ya, buah-buahan, daun-daunan, dan juga bisa tumbuhan itu sebagai obat-obatan. Nah, kita yang pertama sekali akan membahas cara berkembang biak tumbuhan. Yang pertama ada biji, ya. Yang kedua ada tunas. Nah, biji, perhatikan biji berikut. Biji secara utuh, dapat dilihat bentuknya dari luar, ya. Ada contohnya biji kacang merah, biji semangka, dan biji lain-lainnya. Nah, ini pertengahan bijinya disebut dengan pusar biji kalau bahasa Indonesia. Kemudian jika dibelah bijinya, terdapat inti biji, kulit biji yang merah ini kulit biji, ya, dan kemudian tali pusar. Nah, jika bahasa kita sehari-hari, nanti ini akan tumbuh menjadi tunasnya. Nah, menjadi kecambahnya yang pernah kita praktikkan untuk menanam kacang hijau. Nah, berikutlah daur hidup semangka. Nah, cara berkembang biak semangka dengan biji. Yang pertama biji, kemudian menjadi kecambah, ya, masih bayi, bayi tumbuhan. Kemudian tumbuh akar dan daun-daunnya menjadi ada batang sedikit, kemudian berbunga, kemudian baru berbuah. Nah, inilah daur hidup semangka, ya, daur hidup semangka. Nah, setelah biji kita perhatikan yang berkembang biak dengan tunas. Coba perhatikan, ya. Nah, ini adalah contoh tunas pisang. Nah, tunas pisang yang tumbuh di sekitar induknya. Ini adalah tunas batang, disebut dengan tunas batang, ya, karena tunas batang tumbuh di sekitar induknya. Berikut kita perhatikan daur hidup pisang, ya. Ada tunas pisang, kemudian pisang dipisahkan tunasnya, kemudian berangsur-angsur dia menjadi pisang yang udah berbuah, kemudian buahnya sudah masak, kemudian dia hadir lagi tunasnya. Begitulah daur hidup pisang seterusnya, ya. Dia tidak mengalami banyak perubahan seperti hewan, tapi tumbuhan ini mirip-mirip dengan induknya, hanya yang bertambah besar adalah ukurannya saja dan tingginya. Kemudian ada juga tunas yang tumbuh di sekitar daun, ya. Nah, kalau tadi namanya tunas batang, ini namanya tunas daun, ya. Tunas daun terdapat pada cocer bebek. Nah, ini sering kita temukan sebagai tanaman hias, ya, cocer bebek ini. Nah, coba perhatikan tunasnya ini. Terdapat di sekitar daun, kan? Nah, inilah bakal tumbuhan yang baru di sekitar daunnya. Ini akan menjadi sebuah tanaman baru. Beginilah siklus hidup cocer bebek. Nah, jika kita lihat dari gambar cocer bebek, dia terdapat tunas di sekitar daunnya. Kemudian daunnya dipisah, diambil tunasnya untuk ditanam di sebuah pot yang baru, kemudian dia tumbuh lagi menjadi cocer bebek dewasa, kemudian di sekitar daun cocer bebek dewasa akan tumbuh lagi tunasnya. Ya, begitulah seterusnya. Nah, jenis-jenis daun berbeda berdasarkan cara berkembang biaknya. Juga sama seperti cara berkembang biak yang berbeda biji dengan tunas. Jenis daunnya juga berbeda. Ada yang melengkung, ya, menjari, sejajar, dan menyirip. Pernah kan Ananda melihat bentuk melengkung seperti eceng gondok, ya? Pernah lihat eceng gondok teratai? Nah, itu bentuk daunnya melengkung. Apanya yang melengkung saja? Bentuk tulang daunnya, gitu, ya. Nah, ini contoh yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada bentuknya daun menyirip. Daun menyirip ini daun sirih, mangga, jambu, nangka. Ya, pernah lihat daun mangga? Nah, bentuk dia menyirip. Kemudian menjari, bentuknya seperti pohon ubi, singkong, pepaya. Ya, pohon-pohon pepaya bentuknya seperti menjari. Nah, jari kita 5, dia bentuknya menjari seperti itu. Kemudian melengkung, ya, seperti eceng gondok, teratai, dan sejajar. Ada tebu, jagung, dia sejajar, panjang, terus satu daunnya. Dan bentuknya ilalang juga sejajar, ya. Nah, coba kita lihat bagian-bagian yang ada pada daun.
Tadi ada kita lihat daur siklus hidup pisang. Ini adalah bentuk daun pisang. Ya. Pada daun pisang terdapat pelepah daun. Nah, yang ditunjukkan oleh tanda panah ini adalah pelepah daunnya untuk tempat tumbuh daun. Kemudian di daun ada tangkainya, ya, tangkai daun dan helai daun. Ini adalah bagian-bagian daun. Oke, kita beralih ke daun mangga. Nah, daun mangga juga ada tulang daun, ada tangkai, ada helainya, juga ada pangkalnya tempat menempel ke batang, ya, atau ke ranting. Ini ada ujung daun. Nah, daun-daun seperti ini dia ada bentuknya yang tunggal. Tunggal itu maksudnya dia selembar-selembar per tangkai. Ada juga satu tangkai itu berlembar-lembar. Nah, contohnya seperti daun putri malu. Nah, ini kan satu tangkai memiliki banyak sekali daun. Nah, daunnya terpisah-pisah. Kalau daun mangga tadi disebut dengan daun tunggal karena dia sendiri. Nah, ini adalah daun yang majemuk karena daunnya satu tangkai memiliki banyak daun. Ya. Nah, fungsi daun adalah untuk berfotosintesis. Berfotosintesis, ya. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan bagi tumbuhan, dibantu oleh sinar cahaya matahari, ya. Dibantu oleh cahaya matahari dari luar. Prosesnya cahaya matahari menyinari daunnya, kemudian dibantu dengan air yang diserap oleh tanah. Ya, air yang diserap oleh tanah, makanya kita harus perlu menyiram bunga, ya. Kemudian air yang diserap oleh akar ini dikirim ke daun, nah, yang menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, menyerap karbon dioksida yang ada pada tanah, dia menyerap karbon dioksida, kemudian mengeluarkanlah oksigen. Oksigen yang dapat kita rasakan dalam kehidupan nyata adalah bentuk dinginnya jika kita berteduh di bawah pohon. Nah, jadi ketika panas-panas siang hari, jika kita berteduh di bawah pohon, maka itu akan dingin. Kenapa? Karena ada proses fotosintesis. Ya, proses fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari, kemudian air yang diserap oleh akar, kemudian dikirim ke daun yang diserap karbon dioksidanya dan menghasilkan oksigen. Ya, salah satu manfaat daun ini bagi manusia adalah sebagai makanan. Nah, bisa juga yang pohon rimbun bisa juga melindungi kita dari cahaya matahari. Ya, contoh daun yang dapat dimakan apa saja? Ada kangkung, bayam, katuk, sawi, dan sebagainya. Ya, ada juga yang bisa kita jadikan sebagai tanaman hias. Ada bunga matahari, bunga mawar, dan lain-lainnya. Oke, ngomong-ngomong tentang bunga, nah, bunga bukan satu aja. Banyak sekali jenis keberagaman bunga yang ada di luar negeri, juga ada dalam Indonesia. Nah, ada yang tahu ini bunga apa? Ayo, coba kira-kira ada yang tahu nih? Iya, bunga sakura, ya, bunga sakura yang berasal dari Jepang. Ini adalah bunga nasionalis, maksudnya bunga kebangsaan negara Jepang. Ya, itu bunga sakura. Kemudian ada bunga mawar. Bunga mawar merupakan bunga kebangsaan negara Perancis. Nah, di sekitar kita juga terdapat bunga mawar, tapi bunga mawar ini berasal dari negara Perancis. Kemudian dari Indonesia ada nggak Ustazah bunga nasionalisnya? Ada pastinya, yaitu bunga melati, bunga anggrek, bunga Rafflesia arnoldi. Ini biasa disebut dengan bunga bangkai. Ya, dia mengeluarkan bunga wangi yang tidak harum. Nah, ini bunga melati, bunga yang mengeluarkan wangi yang harum. Ini juga mengeluarkan aroma yang harum. Bunga jika dalam bahasa Indonesia ada juga yang disebutkan dengan puspa, ya. Nah, puspa kata lain dari bunga yang terdapat di negara Indonesia. Untuk lebih memahami materi hari ini, mari kita kerjakan LKS berikut, ya. Yang nomor 1, kita lengkapi tabel berikut ini. Nah, yang pertama, kita akan mencari jenis daun. Boleh daunnya melengkung, menyirip, sejajar, dan menjari. Nah, kita bakalan tempel di buku kita
Cari yang kecil aja ya. Boleh yang kering biar tidak membasahi buku Ananda. Kemudian kita buat keterangannya di sini. Keterangan kita isi dengan nama daunnya, misalnya daun mangga. Kemudian di bawahnya cara berkembang biak. Apakah dia dengan tunas ataupun biji? Ya, kita cari jenis daun, ada 4 jenis ya yang ada di sekitar Ananda. Kemudian yang nomor 2, kita akan membuat karya mosaik dari daun kering ya. Ini karya Ananda semuanya. Kita memerlukan bahan, alat dan bahan yaitu daun kering, lem kertas, gunting jika dibutuhkan, dan kertas berpola. Nah, kertas berpola ini bisa bentuknya seperti bunga, bisa bentuknya seperti daun, boleh juga bentuknya Pancasila, boleh juga bentuknya masjid ya. Boleh sesuai dengan kreativitas Ananda semuanya. Kemudian, nah ini salah satu cara membuatnya ya. Kita robek kecil-kecil daun kering menggunakan tangan atau gunting, kemudian tempel potongan daun tersebut pada kertas berpola yang telah kita sediakan. Nah, seperti itu ya Ananda semuanya. Hasil karya Ananda semuanya boleh dikumpulkan ke Ustazah pada hari tematik nantinya ya. Berdasarkan pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui bahwa Allah itu menciptakan makhluk hidup secara sempurna. Tumbuhan yang terdapat di dalamnya pohon, ada daun, kemudian ada bunga, memiliki banyak manfaat. Nah, selain sebagai bahan pangan yang bisa kita makan dan penghasil oksigen dan udara atau udara, daun kering juga dapat digunakan sebagai karya mosaik yang indah, ya, seperti yang ada Ananda buat nantinya. Kemudian, sebagai anak soleh kita harus menjaga kelestarian tumbuhan agar keberlangsungan hidup terus berjalan. Misalnya dengan tidak sembarangan memetik pohon-pohon yang ada di tanaman, memetik daun-daunnya untuk hal-hal yang tidak berguna, misalnya ya, dan juga menjaga kelestarian dapat kita lakukan dengan cara menanam tumbuhan yang indah. Rasulullah bersabda, berikanlah rasa kasih sayangmu kepada setiap manusia, maka dengan itu Allah akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Nah, barang siapa yang tidak memberikan kasih sayangnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada orang itu. Hadis riwayat Tabrani. Nah, salah satu sikap kita dalam menyayangi makhluk Allah adalah dengan cara merawat tumbuhan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Oke ya. Nah, sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Jika ada kekurangan Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, serta dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.